kabar semuanya? Baik ya. Walaupun sudah menjalani pembelajaran daring hampir selama 8 bulan lamanya ya, tapi Ibu harap semuanya tetap semangat, motivasinya tetap dijaga supaya kita dapat mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali bersama kalian. Hari ini kita dalam kegiatan pembelajaran akan didampingi oleh Ibu Deliani. Sudah mengenal Ibu Deliani kan ya semuanya? Ibu Deliani di sini akan berperan sebagai observer ya untuk memantau kegiatan pembelajaran kita. Boleh mengucapkan salam kepada Bu Deliani. Assalamualaikum Bu Deli. Ya, terima kasih Bu Deli. Tetap semangat ya. Mana semangatnya? Tetap semangat? Semangat selalu ya. Kita awali dulu dengan berdoa bersama. Dafa, silahkan pimpin doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, sebelum kegiatan belajar daring dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dafa sudah memimpin doa. Ya, Bu. Ibu informasikan terlebih dahulu kegiatan hari ini. Materi yang akan kita pelajari masih sama, yaitu mengenai merancang dan menulis teks editorial. Jadi merupakan kegiatan siklus ketiga yang akan kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan sekarang setelah kita melaksanakan siklus ketiga, hasil kalian dalam merancang dan menulis teks editorial sudah semakin baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya ya. Ya, Bu. Ya, seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, sebentar, Ibu tayangkan dulu. Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah nanti kita akan mengidentifikasi jenis seragam informasi yang berupa isu pengetahuan, contoh peristiwa, berita, fakta, dan opini ya, dari sumber berupa teks editorial. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memanfaatkan ragam informasi tersebut sebagai bahan dalam menulis teks editorial. Kemudian kita akan merancang jenis informasi dan dikembangkan pada bagian rumpang teks editorial yang dibaca ya. Dan berikutnya setelah itu kita akan menyusun paragraf dengan struktur rumpang menjadi teks editorial yang utuh. Sama seperti pembelajaran siklus 2 kemarin. Nah, yang terakhir kita akan menyimpulkan jenis struktur apa yang kalian tuliskan dalam teks editorial yang telah disusun tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk mengulas kembali ingatan kalian mengenai teks editorial yang sudah kita bahas selama 2 siklus sebelumnya. Sebutkan dulu namanya, Ibu persilahkan baru dijawab soalnya. Oke? Oke, Bu. Siap. Yang Oke, pertama. Pertanyaannya adalah, apa isi dari teks editorial? Naeli, Bu. Naeli. Ya, Naeli. Apa, Nael? Isi adalah terkini yang berisi teks yang Kita akan relaksasi dulu sebentar. Ibu punya permainan tebak-tebakan. Sudah tampil gambarnya, sudah? Gambar apa yang tampil? jerapah sama Jerapah, Kemudian ada, kulkas, bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? kulkasnya dibuka, terus nanti Kulkas. tinggal dimasukin aja. Kulkasnya dibuka, kemudian masukkan jerapahnya.
Coba kita lihat. Ini jawabannya, betul atau tidak? Buka kulkasnya dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Hanya ingin mengingatkan kembali terkait pembelajaran kita karena kita tetap akan merancang dan menulis teks editorial sesuai dengan struktur. Maka Ibu ingatkan lagi struktur teks editorial itu yang tadi sudah disebutkan. Jangan lupa tetap ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Masing-masing bagiannya kalian juga sudah paham tentunya. Nah, ini Ibu ingin menampilkan hasil teks editorial yang sudah ditulis pada pertemuan sebelumnya, pada siklus 2. Naeli. Punya Naeli, iya. Ibu ambil sebagai contoh ya Naeli ya. Ini adalah teks editorial yang sudah ditulis oleh Naeli pada siklus sebelumnya. Kira-kira. Nah, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi apa yang kurangnya ya. Kira-kira apa yang kurang nanti ya dari teks editorial ini. Yang pertama, Naeli sudah memberikan apa ya, keterangan ya di sini ya, bahwa paragraf yang pertama ini merupakan apa? Merupakan bagian tesis ya, yang berisi pemaparan singkat katanya mengenai permasalahan yang akan dibahas. Kemudian bagian yang kedua yang dituliskan di sini adalah bagian argumen atau pendapat ya yang disampaikan oleh penulis. Baik, Bu. Ya. Kemajuan teknologi dan kemunduran moral. Kemunculan internet disertai berbagai macam platform media sosial membuat siapapun dimanapun dapat tersambung ke dalam sebuah dunia virtual di mana mereka diberikan ruang untuk eksis dan menemukan jati diri mereka tanpa harus terikat oleh aturan-aturan mengekang seperti halnya di dunia nyata yang tidak bisa didapatkan sebelumnya. Karena alasan tersebutlah media sosial menjadi mudah untuk dicintai masyarakat dari segala rentang usia, baik tua maupun muda. Teknologi memiliki artian keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, tentu dapat diketahui bahwa penciptaan teknologi dimaksudkan untuk hal yang baik. Terima kasih Dava. Ya, sebelum teman-teman yang memberikan tanggapan, Ibu memberikan tanggapan positifnya dulu. Tanggapan positifnya sudah bagus, sudah sesuai strukturnya. Dava juga sudah bisa menunjukkan penggunaan kaidah kebahasaannya di dalam teks editorial ini. Kemudian juga di bagian penegasan ulang, yaitu di bagian saran sudah menyeluruh ya. Sarannya sudah ditujukan untuk berbagai pihak yang terkait dalam peristiwa atau dalam permasalahan tersebut. Ada Menkominfo, kemudian juga kepada orang tua, gitu kan, sebagai pihak internal. Nah, kemudian untuk tanggapan yang terkait revisi atau kekurangannya, teman-teman, barangkali dari teman-temannya ada yang ingin memberikan tanggapan? Sudah ada tadi opininya ya, sudah terlihat opininya, kemudian faktanya sudah ada belum faktanya? Menurut saya sih belum, Bu. Sebenarnya tadi ada kalimat kayaknya nggak ke-save itu, Bu, tadi. Iya, jadi masih harus ditambahkan lebih ini lagi itu, ya Bu. faktanya ya. Sama seperti pendapat Nail, Ibu juga. Ya, masih belum mendalam faktanya ya Nail ya. Ya, Dava nanti masih bisa ditambahkan ya. Ya, Bu. Ya, masih bisa ditambahkan nanti. Ya, Bu. Ya, Bu, bisa, Bu. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti sudah dianggap cukup untuk presentasi dari lembar kerja yang sudah kalian tulis. Ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akan simpulkan bersama-sama. Jadi yang harus ada di dalam penulisan teks editorial kalian apa saja berdasarkan hasil presentasi tadi? Apa saja yang harus ada? Yang pertama harus ada judul. Harus ada judul. Oh, iya, kemudian strukturnya apa saja tadi yang harus ada? Ada pengenalan isu atau pengenalan isu, tesis, argumen,
argumentasi atau Ya. penyampaian pendapat. Penegasan ulang. Kemudian di dalam argumentasi harus ada apa saja? Harus ada fakta. Opini Fakta sebagai penguat dari fakta. opini tersebut. Oh ya, harus ada fakta sebagai penguat dari opini tersebut. Ya, terima kasih kalian sudah bisa menjelaskan dengan rinci hal-hal apa saja yang harus ada di dalam teks editorial. Berikutnya, silakan kalian kerjakan post test yang sudah Ibu sharekan linknya. Sudah ada? Sudah Ibu kirimkan linknya kepada kalian melalui WA group? Sudah bisa diakses? Silakan dikerjakan post testnya. Nanti akan kita lihat, ya nanti akan kita lihat nilainya, perolehan nilai kalian dalam pengerjaan post testnya. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Oke, kita tunggu yang lain ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita akan coba lihat hasilnya ya. Baik, sebentar. Ya, silahkan dilihat hasilnya. Nah, selamat ya. Ada yang sudah memperoleh nilai 100. Artinya, untuk yang sudah memperoleh nilai 100, berarti kalian sudah bisa memahami materi yang kita pelajari bersama-sama terkait bagaimana merancang sebuah teks editorial. Sekarang kita akan simpulkan dulu pembelajaran kita melalui pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan refleksi kita. Kalian tinggal dijawab saja siapa yang akan membuat refleksinya. Dari pertanyaan yang pertama, kita refleksikan kegiatan kita. Bagaimana pengalaman yang diperoleh setelah mempelajari dan merancang teks editorial? Apa pengalamannya? Jadi bisa membuat teks editorial, Bu. Iya, 3 siklus kan? 3 kali kita menulis kan? Dari masing-masing siklusnya ada perubahan kemampuan tidak? Ada Ada, Bu. Ada perubahan. sedikit. Semakin bagaimana sekarang? Semakin tahu detail-detail Semakin teks paham, Bu. Semakin paham. Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai teks fiksi dan non-fiksi. Kita akan membandingkan 2 buah teks dari buku fiksi dan buku non-fiksi, ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Dapat tadi sudah, sekarang Latifatul Hasanah deh, boleh dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terus Doa selesai. Ya, terima kasih Latifatul Hasanah, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ya, Bu. Deli Sama-sama, Ibu. telah berkenan hadir. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.